teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu. Pada video kali ini kita akan belajar tentang konjungsi. What is conjunction? Ada yang tahu apa itu konjungsi? Ya, conjunction adalah suatu kata penghubung atau kata sambung. Berikut adalah 3 konjungsi yang akan kita bahas. Yang pertama, konjungsi so that. Yang kedua, konjungsi in order to. Dan yang terakhir adalah konjungsi to. Ketiga konjungsi ini digunakan untuk menyampaikan maksud atau tujuan. Tetapi ketiganya berbeda dalam cara penyampaiannya. Oke, kira-kira gimana ya cara menggunakan 3 conjunction itu untuk menyampaikan maksud yang kita tuju? Yuk kita belajar bersama-sama. Konjungsi yang pertama adalah konjungsi so that. Untuk menyampaikan maksud atau tujuan menggunakan konjungsi ini, kalian dapat menggunakan kalimat yang terdiri dari 2 klausa, yakni main clause dan sub clause. Maksudnya gimana? Ayo kita lihat contohnya agar kalian tahu klausa itu apa. He study hard so that he can pass the test. Klausa yang pertama atau main clause dimulai dari he sampai hard. Dan yang klausa yang kedua dimulai dari he sampai test. He can pass the test. Dalam klausa yang kedua ini atau sub clause-nya, setelah kata so that harus diikuti dengan subjek dan diikuti dengan modalsnya atau verb one atau bisa pakai be juga. Tapi kalau di contoh ini kita memakai modals can. Nah, pola yang dipakai di sini main clause diikuti oleh so that dan diakhiri oleh sub clause. Kita lihat lagi contohnya. Jadi, sesuai dengan pola yang tadi, jadi he study hard merupakan main clause-nya, lalu diikuti oleh so that, dan diikuti oleh sub clause-nya, he can pass the test. So that di sini memiliki makna supaya atau sehingga. Dia belajar dengan giat supaya dia bisa lulus ujian. Selanjutnya, konjungsi yang kedua adalah konjungsi in order to. Ayo kita lihat contohnya. We took a taxi in order to arrive on time. Untuk konjungsi yang kedua ini, maknanya sama, yakni sehingga, supaya, agar. Jadi, artinya, kita naik taksi agar tiba tepat waktu. Nah, pola yang dipakai juga sama seperti conjunction yang sebelumnya, yaitu memiliki 2 klausa. Jadi, in order to ini juga diapit oleh 2 klausa. Klausa yang pertama, we took a taxi, dan klausa yang kedua, arrive on time. Nah, pola yang dipakai untuk in order to. Biasanya, in order to selalu diikuti oleh verb one atau be, dan diikuti oleh komplement atau kata pelengkapnya. Kalau contoh yang tadi itu kan, we took a taxi in order to arrive on time. Di dalam klausa yang keduanya, setelah kata in order to, diikuti oleh verb one. Kalau contoh ini dia pakai verb one. Terus kata pelengkapnya on time. We took a taxi in order to arrive on time. Kita naik taksi agar bisa tepat waktu. Polanya ini. Nah, selanjutnya
Nah, selanjutnya konjungsi yang terakhir adalah konjungsi to yang memiliki makna untuk. Contohnya, they wake up early to be on time to work. Mereka bangun lebih awal untuk bekerja tepat waktu. Pola yang dipakai untuk konjungsi ini adalah sama dengan pola yang in order to, yaitu setelah kata to diikuti dengan verb one atau be. Kalau contoh yang di sini, they wake up early to be on time to work. Setelah kata to diikuti dengan be. Mereka bangun lebih awal untuk bekerja tepat waktu. Ini dia, to diikuti oleh verb one atau be.